ada yang nyangkut kayaknya, harus minum Harus air. minum ini. Iya. Wow. Oh, masih ada nyangkut. Masih nyangkut. Waduh. Sahabat sekarang kan tahunya langsung jadi aja gitu. Iya. Tapi kan di balik itu ada cerita yang sangat panjang biasanya. Monggo kan Iya. Romo. Jadi cerita awal itu saya datang dari Rembang. Oh, Kanji Romo dari Iya, Rembang dari aslinya. Rembang. Oh, Datang. Rembang. Salam Rahayu, Salam Rahayu. salam budaya. Salam budaya. Sahabat Rawangsit, hari ini kita kedatangan tamu guru besar dari Banten. Wah, ini kebetulan gimana ya Bunda ya, bahagia sekali ya. Karena kebetulan beliau ini mampir ke Yogyakarta, nanti selanjutnya menuju ke Solo. Jadi hari ini juga kita ditemenin sama teman kita Gaib. Iya gitu. Say hello dong gitu. Nah, hari ini kita minta istilahnya guru besar kita untuk memperkenalkan diri, untuk juga kebetulan ada juga murid dari guru besar yang cabang di Yogyakartanya. Jadi sekarang monggo saya serahkan kepada Romo, Kanjeng Romo untuk memperkenalkan diri. Terima kasih atas pemberian waktunya. Salam Rahayu, salam Budoyo. Kenalkan, nama saya Kanjeng Raden Tumenggung Jumantoro Puro, atau nama aslinya adalah Muhammad Masrukan Tajir, merupakan pemangku daripada Kedaton Banten Ageng Sanghyang Sirah yang ada di kota Banten. Kedaton saya ini kumpulan para spiritual Renase, jadi berkumpul di sana dalam hal belajar berilmu. Jadi ada yang baru belajar, ada yang sudah setengah daripada dia sudah pengalaman, dan ada yang para sesepuh. Jadi di sana kita kumpulkan, pertama adalah belajar untuk spiritual, terus kemudian belajar untuk budaya. Jadi budaya yang ada di Banten kita bangkitkan lagi supaya muncul, supaya budaya yang ada di tanah Indonesia ini tidak tertelan oleh zaman, sehingga anak cucu kita bisa menikmati budaya yang ada di Indonesia ini. Terus yang kedua, dalam hal di Kedaton ini banyak para spiritual ini dari berbagai aliran, jadi sifatnya adalah universal. Jadi semua bisa belajar di Kedaton Banten Ageng Sanghyang Sirah. Jadi sifatnya adalah universal. Salah satu murid saya yang sudah tingkatan guru dan sudah buka cabang di Jogja adalah beliau Gus Nana. Ini adalah sudah tingkat guru, alhamdulillah beliau di Jogja juga sudah terkenal. Monggo Gus perkenalkan. Salam Rahayu, salam budaya. Perkenalkan, nama saya Istana Al-Bantani, berdomisili di Gentingan, Sidoagung, Budian, Sleman. Saya cabang dari Kedaton Ageng Banten Sanghyang Sirah. Di sini saya di Jogja mendirikan singgasana Singa Putih. Terima kasih. Jadi Romo Gus Nanang kebetulan berarti yang di Yogyakarta nya. Iya, ya? betul. betul. Oh berarti pada apa istilahnya, padepokan atau paguyuban atau
gimana ya Romo? Istilahnya Padepokan bisa, paguyuban bisa, Bisa karena ini juga. sifatnya adalah universal, jadi boleh menggunakan nama paguyuban, boleh padepokan. kalau itu kan Gus Nanang ini yang ya Gus yang di Yogyakarta ya. Berarti selain Yogyakarta itu ada daerah lain? Ada di Kira-kira, Surabaya ada. Itu siapa? Dan di Surabaya itu ada Pak Joko, Pak ada Joko. di sana. Terus kemudian ada di Malaysia ada, Singapura ada, di Arab Saudi ada, di Belanda ada. Kalau untuk di Indonesia ini hampir seluruh Nusantara, setiap kota itu ada dagangnya. Oh gitu. Berarti kalau misalnya orang anak muda yang apa itu bisa datang ke itu bisa mau belajar kan kadang-kadang kan Banten kan jauh. Iya. Berarti dia kalau Yogyakarta ya ke tempat Gus Nanang aja gitu. Iya, sama persis ini ilmunya betul gitu ya. betul. Tempat Gus Nanang ini lebih dekat kalau Lebih untuk dekat. wilayah Yogyakarta. Kecuali kalau yang dekat-dekat sekitar wilayah Jawa Barat mungkin langsung ke pusatnya ya. Iya, ke- betul betul. Gitu ya. Berarti yang Surabaya juga seperti itu ya. Bang? Iya, Surabaya bisa belajar di Surabaya, dan keilmuan ini apabila tidak bisa hadir di Kedaton bisa lewat jarak jauh, jadi bisa lewat telepon, bisa video call, jadi langsung dibuka lewat jarak jauh. Tanpa batas, tanpa Iya. halangan. Oh, berarti keren ya. Kayak model-model belajar daring sekarang ya. Kan semua canggih tuh. Iya. Sekarang semua via online, jadi semua bisa via online ya. Dan para sahabat juga universal, jadi agama apapun ya Iya. tanpa batas, karena sifatnya ini adalah sifat universal. Nanti kita buktikan salah satu keilmuan dari Kedaton. Salah satunya adalah pentransferan energi yang bisa dilihat oleh mata telanjang, mata kedua mata ini adalah kebal. Kebal. Jadi nanti akan bisa transfer ke bukti ya. Ke ilmu. Kekuatannya itu langsung kita buktikan. Ya. Ki Ageng, Iya. bisa tolong dijelaskan kepada kami dan para Iya. sahabat mengenai padepokan ilmu yang panjenengan ajarkan ya Iya. kepada para murid. Iya. Itu ilmu apa saja dan apa manfaatnya apa saja Iya. gitu dari ilmu tersebut, Ki. Baik, baik. Jadi yang pertama, yang level paling top adalah ilmu pelindung kehidupan. Jadi ilmu pelindung kehidupan ini adalah melindungi umat manusia dari gangguan jin, setan, iblis. Dan ilmu ini adalah mendukung tujuan baik dan benar. Jadi setiap tujuan yang baik dan benar akan didukung dengan ilmu ini. Tapi kalau tujuannya tidak baik, contohnya pengen nyantet orang lain, nggak didukung, tidak bisa. Jadi ini kalau tujuannya baik akan didukung dengan ilmu ini dan bisa dibuktikan secara nyata. Oh, berarti dia hanya untuk kebaikan saja ya? Iya, untuk kebaikan. Kebaikan. Betul, betul. Tapi kalau misalnya dia pelindung kehidupan ini berarti semua agama bisa nih? Bisa universal. Ada batasan umur tidak Kanjeng Romo? Tidak ada batasan Tidak umur. ada batasan. Boleh anak muda boleh, yang sudah tua boleh, pokoknya bebas. Bebas. Oh, maksudnya juga bisa secara datang langsung atau online juga? Bisa datang langsung, online bisa. Sama tapi itu Romo? Sama. Oh. Energinya, kekuatannya sama. Mantap ya. Iya. Terus yang kedua ada keilmuan kasepuan Sang Hyang Sirat, Karomah Kanjeng Sunan Kalijaga. Ini juga orang yang sudah menguasai ini, apabila ada orang yang berniat jahat bisa terpental, bisa kaku, bisa lemas. Dan orang yang berniat dolim bisa kita buat dia muter-muter juga bisa. Jadi tergantung niat kita. Oh, berarti kayak Laduni ini ya? Iya, betul, Mirip seperti Laduni ya kan, lagi tenar ya sahabat ya, di mana-mana Laduni. Setahu saya tuh dulu saya tenar Laduni itu waktu ada tentara itu, saya pernah nonton tuh tentara dia yang diserang orang semua kaku dan lain-lain. Mirip seperti itu sih Romo. Iya, betul. Terus yang ketiga, ilmu yang saya ajarkan membuka mata batin. Jadi siapapun yang datang ke sana kepengen membuka mata batin dengan hitungan detik langsung terbuka dan bisa dibuktikan secara nyata. Terus kemudian keilmuan yang keempat adalah ilmu al-hikmah seturman. Jadi ya, seturman. Jadi saya buka semua cakra yang ada di badan, saya aktifkan, saya setrum. Jadi kalau setrum ini kan biasanya orang bahasanya listrik seperti itu. Tapi ini adalah saya setrum dengan tangan kanan saya. Gitu, saya setrum, nanti saya buka semua sehingga dia memiliki wadah ilmu. Jadi apapun nanti untuk belajar keilmuan akan dimudahkan.
Nah, seperti itu. Setrum itu jadi memang dibukanya salah setrum, tak kirain kesetrum gitu. Di setrum Berarti gitu. Tidak ya gitu. Unik Wah. juga, unik. Banyak sekali ya Iya, ilmu betul. yang dapat dipelajari di perguruan padepokannya Ki Ageng ini ya para sahabat. Ini masih ada lagi seperti ini? Masih ada. Wow. Yang kelima ini adalah hipnotis. Oh, hipnotis. Nah ini di hipnotis ini tujuannya adalah untuk hipnoterapi. Jadi energi tanpa batas. Jadi orang kalau kita lagi baksos nih ya, lagi baksos yang berteman orang banyak, satu kali tebas 100 orang bisa sembuh dalam hitungan detik. Ini adalah energi tanpa batas. Jadi pama ada orang yang di luar Jawa, ada orang yang di luar negeri, kita hanya dengan 2 jari ini sekali tebas orang di sana langsung sembuh. Ini hakikatnya adalah kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita hanya asbabiah aja, tapi yang menyembuhkan hakikatnya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Oh, berarti unik juga ya. Kalau istilahnya ada banyak sekali bisa belajar ya. Jadi sahabat ya jika ingin belajar memang lebih lengkap ya dari pertama ilmu pelindung kehidupan, terus masuk ke ilmu berikutnya ya. Iya. Berarti kalau yang di cabang-cabangnya seperti apa itu? Seperti itu juga atau ada perbedaannya? Ada perbedaan, mungkin kan tergantung dia mau waktu ngambilnya, mungkin hanya ilmu pelindung kehidupan saja atau mungkin keilmuan yang lain. Ini kan nanti dikembangkan sesuai dengan kemampuan yang sudah diambil itu. Jadi keilmuan yang sudah diambil dia kembangkan. Mungkin malam ini kita buktikan ini ada golok, ada korek, ada bambu ini. Coba kita yang pertama akan saya transfer kekuatan kekebalan di. Kalau ini berarti ilmu apa nih Romo nih? Maksudnya kalau yang ini, Iya. maksudnya ke yang 5 tadi itu maksudnya kemana? Ini salah satu ilmu pelindung kehidupan. Oh, yang langsung pertama instan. tadi ya? Oh yang utama itu ya. Oh, berarti pelindung kehidupan itu masih banyak lagi dalam pelindung kehidupan itu. Banyak, salah jenis-jenisnya. satu adalah untuk kadikjayaan yang bisa dilihat oleh mata telanjang adalah kalau seperti ini. Jadi nanti kita gunakan. Ini ada singkong ya. Nah, ini buat testimoni. Boleh saya transfer? Boleh Monggo. kita lihat. Tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kekuatan tinggal ya, kebal sakit juga nyata sendiri. Kebal. Ini kalau asli ya. Ini apa-apa ya. Wow, beneran. Sempat deg-degan ya. Saya, para sahabat, saya sempat tangan saya dingin. Ternyata beneran sahabat. Saya juga diam aja dari tadi tuh. Ini tidak debusan ya, ini tidak bohong-bohongan ya. Ini adalah salah satu kekebalan yang bisa dibuktikan secara. Yang kedua, Gus Salam boleh ya? Ini adalah Ayo Pak, api. maju sedikit. Ya, Maju monggo. sedikit. Seperti apa ini? Bismillah. Tetap api menjadi dingin. Aman. Terima kasih. Terus ini yang ketiga pembuktiannya ini paku. Salah satu keilmuan yang ada di Kedaton Banten Ageng adalah tadi yang mungkin yang belum saya sebutkan debus ya. Jadi ini adalah salah satu debus. Oh, kalau debusnya itu masuk antara 5 tadi atau berbeda? Berbeda, ini Berbeda berbeda. lagi. Oh, berarti Debus Banten itu berbeda ini. Paku asli. Itu paku banyak sekali Ki. Iya. Berapa banyak itu Ki? Ini mungkin kurang lebih 1 kilo ya. Banyak sekali. Iya, banyak sekali. Nah, sahabat ya, ini kita kan selama ini syutingnya kan budaya ini, ini termasuk budaya lagi untuk tentang padepokan yang baru kali ini nih kita lihat nih. Jadi kita tes ini paku ya, kita tusukkan. Tembus ya. Oh iya, paku bener ya.
iya kok benar. Ini kita makan semuanya. Pakai. Saya ngeri Romo. Beneran Romo, saya jadi takut. Beneran ya Romo. Waduh, saya baru kali ini jadi ngeri juga gitu. Bunyi yang saya herannya bunyi sekali, kucuk-kucuknya itu. Kretek-kretek nih. Oh wow. Buka air. Oh air. Air. Oh coba. Ya apa? Mbak Gaib yang nyarikan. Oh, bisa ya? Nyarikan dulu. Enggak. Air putih. Rasanya bagaimana itu? Enggak. Enak, seperti keripik. Sahabat ya, baru kali ini saya lihat langsung. Tidak, terima kasih Gus. Silakan Gus. Baru kali ini saya lihat langsung orang yang namanya makan paku muni. Itu bunyi ketok. Kalau nggak lihat langsung saya nggak percaya nih. Karena selama ini kan saya lihatnya di TV dan lain-lain ya. Waduh, nanti mungkin kalau saya sanggupin Gus Tanang ke rumah itu tak kasih paku itu, kasih beling itu. Ngeri sekali ya. Nah ini tim kita lagi diambil air dulu karena untuk minum ya. Karena kalau udah makan keras begini kan mesti minum. Iya. Ini mana nih? Ini produsernya biasanya sibuk nyari sama Mbak Goib. Air minumnya, sahabat. Ini ada yang nyangkut kayaknya, harus minum Harus air. minum ini. Iya. Wow. Oh, masih ada nyangkut. Bisa nyangkut. Waduh, sahabat pakai nyangkut. Siapa saya tanggung jawab? Aku bingung ya. Dekatan. Coba deketin kamera. Wow. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada sahabat. Pusing saya. Siapa saya tanggung jawab? Pakunya habis. Boleh ada yang nyoba? Nanti Mungkin kalau produser kita tawarin, suruh coba punya paku. ya mungkin ya produser kita. Berani kan dia ya? Berani, nggak tahu ya. Yang terakhir kita hadirkan Goib dan kebetulan ini ada bintang tamu bisa Ya. melihat karena ini adalah Namanya sama loh. Gaib juga. Mbak Gaib, ini nama asli ya? Iya, nama asli. Nama lahir? Iya. Nama lahirnya Mbak Gaib, kalau kami boleh tahu nama lengkapnya apa Mbak Gaib? Ke Ibnur. Kasih lihat mukanya Ke Ibnur, ya. iya. Wah, oke. Ini miring sedikit Mbak Gaib. Nah, biar kelihatan itu loh. Geser lagi dikit lagi. Nah. Baik, saya hadirkan sekarang ya. Iya. Bismillah. Hadir. Mau berarti tak? Jadi sahabat, sekarang Mbak Gaib mencoba melihat makhluk gaib yang dihadirkan oleh Kanjeng Romo. Lihat. Bentuknya seperti apa? Bentuknya pakai baju putih ya? Iya, betul. Pakai baju putih. Iya. Laki-laki. Iya, betul. Ya, laki-laki, baju putih. Terus pakai sorban. Iya, betul. Iya. Terima kasih. Ini kira-kira siapa Romo yang hadir itu berarti? Itu adalah pendamping saya. Oh. Iya, pendamping yang Maksudnya- setiap kemanapun dia selalu mendampingi saya. Oh, buat sahabat biar tahu ya, maksudnya kita lebih tanya lebih dalam ya, saya tanya kepada Haji Romo ya, itu berarti termasuk golongan jin atau gimana? Atau korin orang atau kodam atau apa? Itu korin yang mendampingi saya. Oh. Jadi salah satu keilmuan itu adalah itu pendamping. Iya. Oh, berarti korin ya, berarti seperti yang saya pernah dulu dengar itu, waktu Kanjeng Nabi punya korin yang berhasil diislamkan atau Iya. apa gitu ya. Oh, berarti korin seperti itu ya. Iya, iya.
Berarti ini termasuk ke ilmu yang mana Kanjeng Romo? Kira-kira? Ini salah satu keilmuan kedaton Sang Hyang Sirah. Kedaton. Iya, jadi kan ada ilmu kasepuhan Sang Hyang Sirah. Ada khusus itu ada. Oh, berarti beda lagi. Iya, beda lagi. Iya. Tuh, berarti di paguyuban apa kedaton ini berarti ada kanuragan, Iya, ada iya. kasapuhan juga gitu. Ada, betul. Berarti kalau orang bilang ada spiritualnya juga, ada Ada, iya. spiritual supernaturalnya juga gitu. Spiritual, supranatural gitu ya. Iya, betul. Kalau boleh tanya ya, paguyuban yang di cabang Yogyakarta nih, Gus bisa diceritakan apa saja yang ini pelajaran yang bisa didalami? Kalau dari Padepokan Kedaton. namanya Singgasana Singa Putih Ya. yang saya bimbing ada di Gudian itu mempelajari satu keilmuan aritma. Apa Gus? Maaf Gus? Keilmuan aritma. Aritma. Al-Hikmah. Ya. Ya, pembukaan cakra, pembelajaran cakra kala cakra, mantra kala cakra, Mantra kala cakra, ya, cakra, ya. Terus ditambah lagi sama poin utama adalah ilmu pelindung kehidupan. Pelindung kehidupan. Oke. Dan di ilmu pelindung kehidupan ini saya tonjolkan utama adalah transfer energi jarak jauh. Itu nanti bisa dari dalam kota, luar kota, bahkan sampai luar negeri. Tak terbatas Tak ya, terbatas. Gus ya. Untuk kesehatan yang utamanya kalau untuk energi positif ini seperti itu. Oh, gitu. Loh, berarti kalau orang juga datang itu berarti datang ke Godean itu ya Gus ya? Ya, bagian langsung. Berarti tinggal datang baru mereka belajar gitu sana. Iya. Itu biasanya berapa hari Gus? Kalau untuk ilmu pelindung kehidupan cukup 1 jam. 1 jam udah bisa Mulai ya? kita dipelajarin ya. Tapi kalau untuk ilmuwan algoritma itu karena saya ambil dari sistem alami, itu kita melihat kekuatan atau kemampuan si calon muridnya yang nanti seperti itu. Gitu ya. Berarti kalau yang di pusatnya juga itu nggak makan waktu lama juga ya? Tidak, sebentar. Sebentar ya? Iya. Untuk pengesahan ilmu biasanya 15 menit. 15 menit Ya sudah. cukup, tapi kan Sekali ya? perlu iya sangat cepat. Tapi kan perlu penjelasan bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara mengobati kalau ada orang sakit ini kan perlu kita jelaskan. Tapi kita ada modul bukunya, terus kemudian juga yang jauh-jauh itu kita punya grup khusus sehingga orang setelah mendapatkan keilmuan dari Kedaton Agung Sang Hyang Sirah ini bisa mempelajari dari modul, terus kemudian bisa juga bertanya di grup. Jadi kita buatkan grup khusus orang-orang yang sudah masuk ilmu sesuai dengan keilmuan yang dari. Berarti Kanjeng Romo nih kalau misalnya nih ada kan banyak sekali toh yang kepengen belajar seperti ini, tapi kan kadang-kadang ada juga yang orang mau belajar yang kalau misalnya kayak peleta gitu loh, jangan lihat saya yang maksudnya kayak pengasihan dan lain-lain, itu bagaimana tuh Kanjeng Romo tuh? Ada itu kan kalau untuk seperti pengasihan, terus kemudian kepengen disenangin atasan, terus kemudian tetap naik pangkat, ini ada beberapa keilmuan, ada yang instan itu ya tinggal minum air putih sudah aktif. Itu masuknya kemana nih? Kalau maksudnya kita mesti belajar yang mana nih? Iya. Maksudnya yang di antara 5 tadi itu? Iya, itu ngambil al-hikmah. Kalau untuk al-hikmah itu adalah yang tadi itu yang di setrum itu ya. Ini perlu proses karena dia harus ada wirid, harus ada puasa. Nah ini kalau untuk pengorbanan, kalau untuk yang al-hikmah kan memang tidak boleh ditentukan. Jadi seikhlasnya daripada yang hadir yang mempelajari. Jadi kita tidak memberatkan, tapi ada keilmuan yang ada ketentuan sesuai dengan apa ketentuan mahar, ada ketentuan. Tapi kalau yang sudah kita tentukan orang tersebut mungkin keberatan, yaitu ada kebijaksanaan khusus dari saya seperti itu. Nah, gini ada pertanyaan lagi nih Kanjeng Romo. Kan istilahnya sebenarnya nih tujuannya Kanjeng Romo mendirikan Kedaton ini sebenarnya tujuannya itu apa, dan juga sebenarnya sudah berapa saat setelah berjalan berapa lama ini, udah berapa jauh yang jangkauan yang ini yang sudah ditempuh, maksudnya yang dituju ya untuk ini semua. Kan udah ada cabang dan lain-lain gitu. Nah, terus
yang kami ingin tahu lagi ke depannya kira-kira Kanjeng Romo tuh untuk apa, gimana untuk ke depannya biar lebih ini lagi. Kan sekarang banyak nih saya lihat nih di Banten juga bertumbuh kan nih sekarang ini padepokan segala macam. Itu kira-kira gimana Kanjeng Romo? Jadi kalau yang pertama tadi tujuan ya. Jadi tujuan itu adalah kita mengumpulkan anak-anak muda yang mungkin sudah putus sekolah, dia tidak meneruskan, itu untuk kita gembleng di Kedaton sehingga dia akan manfaat di masyarakat sehingga bisa berguna, terus kemudian dia bisa ngobatin orang, dia bisa menolong orang seperti itu. Jadi kita gembleng sampai benar-benar dia matang sehingga begitu kita lepas dia sudah bisa menempatkan diri di masyarakat, bisa membantu orang lain yang ada kesusahan, ada yang mungkin perlu dibantu dengan kekuatan zikir, doa, terus kemudian dengan meditasi itu bisa. Gitu, jadi banyak hal. Terus kemudian untuk kedepannya kita memasyarakatkan spiritual dan budaya sehingga masyarakat tidak awam dengan hal spiritual, hal budaya, hal kesedihan, sehingga kita memasyarakatkan daripada spiritual, kebudayaan dan kesedihan. Iya. Sahabat ya, saya udah dijelaskan sama Kanjeng Romo bagaimana untuk ininya. Nah, muncul nih ada satu pertanyaan nih. Ya ini dari tadi saya ingin tanyakan sih, tapi ya kupikir nantilah belakang aja gitu kan. Begini Kanjeng Romo, kira-kira gimana sih awalnya Kanjeng Romo terjun ke dalam dunia ini, berdirinya Kedaton? Kan pasti itu ceritanya nggak langsung tuh Kanjeng Romo. Betul. Itu kalau boleh itu ceritain ke kita biar kita tahu perjalanan itu bagaimana, mungkin sulitnya apanya gimana gitu. Itu kan kita yang anak muda sekarang kan tahunya langsung jadi aja gitu. Tapi kan di balik itu ada cerita yang sangat panjang biasanya. Monggo Kanjeng Romo. Jadi cerita awal itu saya datang dari Rembang. Oh Kanjeng Romo dari Rembang aslinya. Datang ke Banten naik truk itu waktu zaman dulu tahun 91 itu 4 hari 4 malam. Jadi sangat lama ya, numpang truk dulu. Nah, setelah di Banten itu memang saya punya basic itu dari persilatan. Jadi saya memang sudah basic persilatan sendiri memang pendekar sehingga merantau pun tidak takut. Kemudian di Banten ini saya memperdalam keilmuan itu al-hikmah, terus kemudian kejawen, terus kemudian keilmuan yang lain yang tadi sudah saya sebutkan itu saya belajar ini dari Banten ini. Tapi dari Banten ini saya belajar di beberapa tempat, dari ujung wetan sampai ujung kulon sampai nyebrang pun saya belajar, sehingga ada beberapa keilmuan yang bisa saya wedar dan bisa saya turunkan karena saya adalah sudah memiliki tingkatan yang memang sudah dinyatakan sah oleh guru bisa memedar keilmuan. Jadi memang dulu pertama Kedaton ini bernama Padepokan Jumantoro. Terus kemudian Padepokan Jumantoro yang ada di Banten. Terus kemudian berubah nama itu menjadi Kedaton Banten Nusantara. Itu setelah saya diwisuda dari Kedaton Jayakarta, itu saya mendapatkan itu. Kedaton tuh kayak keraton ya? Iya, hampir sama dengan keraton. Cuma ini karena mungkin tempatnya di Jakarta itu tidak ada keraton sehingga dinyatakan Kedaton. Di Banten pun juga nggak ada kerajaan, adanya adalah Kedaton. Ya. Terus kemudian dari Kedaton Jayakarta saya diwisuda menjadi seorang resi. Jadi terus kemudian disarankan menggunakan nama Kedaton Sang Hyang Sirah. Nah, terus setelah itu saya perjalanan ke Trowulan. Ke Trowulan ini Kedaton Majapahit. Jadi saya diberikan gelar juga dari sana. Terus kemudian untuk nama Kedatonnya Banten harus dimasukkan, jadi Kedaton Banten Ageng Sang Hyang Sirah. Dan alhamdulillah setelah Kedaton ini jadi, saya diwisuda di Karaton Surakarta. Itu mendapatkan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Jumantoro Puro. Sehingga
untuk melengkapi daripada kedaton tersebut. Karena kalau untuk kedaton kan otomatis pemandunya harus punya gelar dari seperti itu. Oh, berarti perjalanannya panjang juga ya? Iya, betul. Berarti banyak juga suka dukanya ya? Betul. Nah, kalau sudah dari yang dialami tadi Kanjeng Romo sampai sekarang ini, kan sekarang kan kita lihat banyak sekali keilmuan yang muncul dengan Iya, ini. betul. Muncul ilmu sana ilmu sini, tapi juga banyak kejadian yang tipu sana tipu sini juga banyak kejadian. Nah, kira-kira apa yang Kanjeng Romo bisa beri masukan kepada para sahabat nih biar belajar nggak salah gitu? Iya. Kadang-kadang kan kasihan sudah datang bayar uang sekolah udah mahal, ternyata ya nggak bisa gitu. Jadi kebanyakan kan gitu tuh ya kan Gus. Mungkin Gus Nanang apal lah kalau udah kita jalan-jalan kemana-mana kan. Dulu ada teman saya tuh juga tuh ya dia ikut produser di Terawangsit ya, sana sini kepalanya yang rada botak sedikit ya, gitu lah. Jadi gimana kira-kira masukan dari Kanjeng Romo gitu supaya anak-anak muda ini nggak ketipu gitu, nggak kebusuk ya istilahnya. Bagaimana kira-kira? Jadi gini, carilah guru yang sejati, sehingga yang benar-benar guru yang mau membimbing lahir dan batin, dan guru tersebut memang dia sudah punya basic, sudah punya fondasi, sudah punya keilmuan dan benar-benar keilmuan. Memang saya lihat di dunia sosial ya, ada anak SMP atau umuran mungkin masih remaja lah, belum dikatakan, ada juga yang belum balik, dia sudah berani mengijazahkan keilmuan. Padahal dia sendiri belum pernah laku, puasa tidak pernah, wirid tidak pernah, suruh duduk meditasi aja baru berapa menit sudah banyak mengeluh, tapi dia berani mengijazahkan salah satu keilmuan. Jadi itu namanya jarkoni, iso ngajar ora iso ngakoni. Jarkoni. Jadi pilihlah guru spiritual yang benar-benar adalah seorang guru yang membimbing lahir dan batin, sehingga manfaat dunia dan akhirat seperti itu. Nah sahabat, sekarang kita tanya ke Gus Nanang. Kalau menurut Gus Nanang bagaimana? Gus, ini tentang apa dulu ini? Gini Gus, kan Gus Nanang kan istilahnya bagaimana nih dulu, bagaimana kok bisa akhirnya belajar di Kedaton di Banten, sekarang buka istilahnya paguyuban, ada padepokan di Yogyakarta. Pasti Gus Nanang juga kan sudah punya murid lagi di sini kan itu. Nah, coba cerita Gus itu perjalanan bagaimana waktu belajar istilahnya. Perjalanan awal saya kenal dengan beliau. Gus agak ngelirik biar sahabat lihat mukanya tuh biar ganteng itu loh, dak kelihatan itunya toh gitu Gus. Jadi perjalanan awal saya kenal beliau Ki Ageng Jumantoro ini waktu kita berada di Universitas Negeri Yogyakarta. Waktu itu beliau ngantar putrinya untuk mendaftar kuliah di sana. Terus waktu itu saya juga kebetulan ada panggilan teman di sana untuk sharing. Terus kita saling berkenalan sama beliau. Terus kita sharing tentang keilmuan, dan yang saya tertarik dari beliau adalah ilmu pelindung kehidupan ini, karena bisa dibuktikan secara nyata langsung di hadapan kita tanpa ada trik, dan itu saya langsung saya belajar. Setelah itu saya pelajari tentang apa inti dari ilmu pelindung kehidupan ini. Setelah saya belajar beberapa waktu, terus langsung saya ke Banten langsung untuk mengambil ilmu pelindung kehidupan kepada beliau. Dan sama beliau dapat pelajaran banyak ilmu, bukan hanya ilmu pelindung kehidupan, tapi juga ilmu dari ilmu ahlimah sendiri, ilmu Raja Kolo Cokronya sendiri, terus ilmu kebatinan sendiri. Itu masing-masing sama beliau dijelaskan satu-satu detail, sampai alhamdulillah saya bisa mempelajari sampai saat ini. Lulus dan bisa melestarikannya ya. Ya, betul sekali. Dan dengan izin beliau, saya mendirikan Singgasana Singa Putih yang berada di Ngodian. Iya. Berarti murid-muridnya di Ngodian semua atau Gus? Kalau muridnya malah bukan kebanyakan dari Ngodiannya, kebanyakan yang online dari luar pulau banyak. Dari Lampung,
Terus yang terakhir kemarin murid itu dari Hong Kong, alhamdulillah. Terus yang dari Surabaya, macam-macam. Berbagai kota. Banyak ya. Berarti Gus Nanang bisa bahasa Hongkong gitu ya? Kalau untuk bahasa Hongkong saya nggak bisa. Cuma karena yang ngomong ini orang Indonesia, jadi kita saling komunikasinya via online, pembelajaran via online, dan mendapatkan hasil pembelajaran dengan bagus. Kalau saya Gus ya taunya bahasa Hongkong cuma cincai aja, Gus cincai. Saya tahu itu. Kalian dengar cincau ini. Ternyata Gus Nanang lucu. Jadi sahabat ya, jarang-jarang gitu. Dari tadi kan kita tunggu tuh Gus Nanang tuh mau bercanda karena ada gurunya. Biasa kalau ada guru tuh begitu meteng gitu ya. Tapi sekarang bercanda gitu. Serius gitu. Jadi sahabat ya, di balik seorang Ki Ageng Kanjeng Romo yang begini ternyata ya banyak lucunya juga gitu ya. Jadi tidak serius. Saya jadi bayangin tuh kalau di Padepokan tuh berarti tidak semua muridnya serius ya. Iya. Karena saya pernah kebetulan ya, saya pernah berapa kali lihat ya videonya yang diupload oleh Kanjeng Romo. Bagaimana orang bisa kaku, bagaimana orang bisa berputar. Karena saya pernah lihat beberapa kali itu banyak seperti produk ya Kanjeng Romo ya yang di Kedaton ya. Betul. Produk-produk yang dihasilkan itu misalnya untuk itu seperti gimana tuh Kanjeng Romo bisa jelaskan? Jadi produk itu yang dari Kedaton Banten Ageng ini banyak. Yang pertama adalah tasbih, terus yang kedua adalah gelang. Gelang ini juga ada gelang seperti ini, gelang dari kayu juga ada. Terus kemudian ada selendang, terus kemudian ada baju spiritual termasuk belangkon, baju dan biasanya celana sarung seperti yang dipakai Gus. Oh yang bagus Nana. Ya ini juga ada. Kalau kaos kolocokro seperti ini kaosnya. Terus kemudian ada pin kolocokro ada, pin Majapahit pun juga ada. Itu juga sudah dapat izin restu kepada orang yang pertama kali membuat pin kolocokro dan pin Majapahit ini sudah mendapatkan izin, jadi sehingga kita bisa memasarkan. Terus termasuk ada salah satu adalah mustika seperti ini, mustika merah dan ini juga sama merah ya. Ini juga kita jual. Untuk harga ya variasi. Ya ada yang high, ada yang middle, ada yang low, tergantung kemampuan daripada si pemahar. Jadi ada kebijaksanaan, jadi tidak harus ini harus sekian. Iya. Nah, jadi setelah tahu produk ini, jadi ada satu pertanyaan nih. Sebenarnya fungsinya tuh buat apa? Itu kegunaannya tuh buat apa gitu? Kalau bagi kita yang pemakainya gitu kan ya ngomong. Salah satu adalah aksesoris yang dijual belikan adalah pertama adalah untuk keselamatan. Pertama, yang kedua untuk penghasilan, terus kemudian untuk kerejekian, sehingga kalau memegang salah satu dari benda tersebut itu orang yang melihatnya kita kasih dan kasih sayang, percaya, yakin. Sehingga kalau katakanlah untuk marketing kan orang harus yakin, harus seperti itu. Kalau untuk yang seperti tasbih ini biasanya orang-orang spiritual yang ambil, sehingga bisa untuk pengobatan gitu, seperti selendang pun itu bisa untuk keselamatan, bisa untuk pengobatan, sehingga orang yang sakit langsung ditutupin pakai selendang itu udah secara otomatis energinya sudah bekerja secara langsung. Nah, kalau pertanyaan saya lagi misalnya nih kita nih beli nih, kita maharkan ya, mahar ya istilahnya Romo ya, bukan beli ya, mahar. Nah, ini ada jangka waktunya nggak Romo? Maksudnya kalau takutnya kan baru 1 bulan udah tidak berfungsi lagi atau gimana, itu ada jangka waktunya nggak Romo? Ya, ada, ini permanen, kita buat permanen sehingga supaya pelanggan ini tidak kecewa. Jadi kita buat powernya permanen. Oh, powernya permanen? Iya, permanen. Kecuali kalau barang itu hilang berarti ya sudah selesai. Oh gitu. Kan kalau barang hilang kan, kalau hilangnya kecemplung kali, iya kan? Ya. Sudah sulit nyarinya. Oh jadi, nah kalau yang untuk di cabang Yogyakartanya apakah ada juga seperti itu ya? Ada. Gus juga sudah memproduksi Gus ya. Kalau dari Yogyakarta kita juga memproduksi seperti batu cincin ini, terus ada gelang kayu kauka, terus kita juga produksi segala minyak-minyak. Tapi kalau di Yogyakarta sekarang yang saya baru perdalam adalah minyak untuk pengasihan. Minyak untuk pengasihan. Terus untuk
minyak sebagai transfer energi positif sebagai sarana untuk menyembuhkan segala penyakit. Itu adalah aplikasi dari al-hikmah dan ilmu pelindung kehidupan yang saya padukan menjadi satu dan mendapatkan hasil energi untuk pengobatan. Gitu. Jadi ternyata sahabat di cabangnya maupun di pusat juga sama, ada beberapa ragam dari aksesoris dan lain-lain bisa dipakai dan bisa dimiliki. Seperti kata Kanjeng Romo tadi, dia bisa bertahan, tidak ada batas waktu ya, seperti itu ya. Kira-kira nih Bunda Lea, apa ada yang mau ditanyakan lagi atau Goib boleh bertanya kira-kira apa yang kepengen ditanyakan mumpung ada Kanjeng Romo? Ya, mungkin untuk para sahabat ya. Contohnya ada mungkin para sahabat yang tertarik untuk mengunjungi padepokannya Ki Ageng ataupun padepokannya Gus Nanang ya. Untuk itu ya aksesoris tersebut apakah itu dibuat khusus untuk si pemakai atau bagaimana gitu? Dan apakah ada pantangannya juga atau tidak? Itu kita sudah buat ready, sehingga kalau ada orang pesan tinggal kita bijak kabulkan. Oh begitu ya. Jadi apa yang saya pajang, apa yang saya tampilkan itu barangnya saya ada. Jadi saya tidak mau memposting sesuatu tapi barang tidak ada. Dan itu barang saya sendiri, tidak barang orang lain. Iya. Seperti itu. Dan dikhususkan untuk si pemakai ya? Ya, nanti kalau sudah dipesan baru kita khususkan untuk si A, si B, si C. Iya. Sesuai dengan namanya, pinnya, supaya Energinya ya. powernya apa yang diambil manfaat. Seperti itu. Nah kalau bisa gini nih Kanjeng Romo, kan misalnya ini buat sahabat nih yang ingin datang sana nih, bisa nggak kasih tahu alamat yang ditujunya, kedatangannya di mana? Coba pelan-pelan itu biar sahabat bisa catat di rumah. Dan mungkin kontaknya, nomor kontaknya. Jadi Kedaton Banten Agung Sang Hyang Sirah ini posisinya ada di Jalan Ranca Parupuh 5 nomor 17. Kalau pakai search Google itu boleh Kedaton Banten Nusantara atau Padepokan Jumantoro, itu satu titik. Jadi memang di satu titik itu ada dua nama, kebetulan sudah di-upload di Google Map, itu di search gitu langsung ketemu di titik. Kalau nomor teleponnya 08 118 724 9-nya 3 kali 999. Saya ulang ya, 08 118 724 999. Posisinya ada di Batu City, kota ya. Di kotanya. Oke sahabat, itu kan tempat pusatnya yang ada di Banten. Nah sekarang coba kita tanya ke Gus Nanang yang cabang yang ada di Yogyakarta, Di Godean ya. Agak sedikit pelan Gus, biar agak sedikit jelas untuk sahabatnya. Untuk cabang yang di Yogyakarta itu berada di Dusun Gentingan, RT 01 RW 05 Sidoagung Godean Sleman Yogyakarta. Nomor telepon 0823 1381 2983. Seperti ya. Tapi ini semua jamnya ada batas waktu, harinya atau apanya bebas ya, bisa datang kapan saja. Kapan aja bisa. Kalau yang jarak jauh itu bagaimana jadinya, Kanjeng Romo? Apakah mereka ada penginapan sekitar situ atau gimana? Kalau jarak jauh, kalau hadir, kalau mau tidur di Kedaton boleh, tapi memang itu kita kan ada saungnya ya, sehingga di saung itu juga kamar mandi ada, sudah kita lengkapin, karpet juga ada. Cuma memang kadang musim kadang ada nyamuk, yaitu harus bawa autan. Kalau memang mau tidur di Kedaton, tapi tidak jauh dari Kedaton itu banyak hotel yang murah ada, yang agak high juga ada, sesuai dengan kemampuan. Kalau kepengen tidur di hotel. Kalau Gus Nanang ini kalau ke sana kepengennya di hotel, Pak. Canggih. Kalau Gus Nanang sendiri, kalau bisa orang datang bagaimana itu? Kalau di Singgasana Singaputih ini juga 24 jam, terus bisa via online. Biasanya kalau ada tamu dari luar kota itu
mereka mencari tempat untuk menginap sendiri. Ya, sendiri. Karena kita kalau yang khusus di Yogyakarta ini belum menyediakan penginapan. Belum seperti itu. Tapi ini semua dari tadi kita dengar ini ya Kanjeng Romo sama Iya. Ustana ini, tapi kita itu ada jaminan ya mereka misalnya benar-benar bisa gitu kalau Iya. udah Sampai pastinya bisa gitu. diajarin. Maksudnya pulang nggak sampai belum bisa, kadang-kadang kan ada belum pulang udah mau datang jauh, tapi dijamin sampai bisa ya mereka baru Kita jamin, jadi di situ setelah pengesahan ilmu mengambil keilmuan atau mungkin mengambil aksesoris, kita testimoni langsung di situ di tempat. Kalau memang dia hadir, kita langsung testimoni. Jadi kita ada testernya. Ya. Tapi kalau yang ngambil jarak jauh, biasanya nanya bagaimana nih cara testimoninya, kita kasih tahu. Seperti itu. Baiklah sahabat ya, kita sudah bincang-bincang, udah melihat ilmu yang ada di Kedaton, Banten, Sangyang Sirah yang ada di Banten. Memang dulu saya pernah dengar ya legenda Sangyang Sirah yang sangat terkenal di ujung bulan. Iya, ujung bulan betul. Itu ya istilahnya kalau orang Banten itu tahu semua ya tentang itu sampai ke Jakarta. Begitu hebatnya Sangyang Sirah yang ada di sana. Nah, saya juga nggak nyangka kalau Kedaton Banten Sangyang Sirah ini pun sudah mulai berkembang ya dari Banten terus sampai ke daerah-daerah lain. Jadi sahabat ya, kalau ingin belajar keilmuan atau lain-lain ya harus seperti pesan tadi Kanjeng Romo tadi, harus ke tempat yang tepat. Jadi ya harus dilihat baik-baik lah track record orang itu, bagaimana padepokan itu berkembang, muridnya berapa banyak gitu. Jadi hari ini Terawangsit mengangkat tentang padepokan keilmuan dari Kedaton Banten Sangyang Sirah dari Kanjeng Romo kebetulan. Kenapa saya sebutin Kanjeng Romo? Kebetulan Kanjeng Romo itu pimpinan kita juga di keraton saat itu ya, bareng sama Gus Nana. Jadi saat ini Kanjeng Romo ini kebetulan lagi habis ziarah ya Kanjeng dari Rembang terus berjalan ke Yogyakarta, nanti mungkin ke Solo lagi Kanjeng. Ke Solo. Seperti kita tahu ya, seorang pelaku spiritual itu pasti melakukan perjalanan sampai kapanpun, tidak ada berhentinya gitu. Jadi sahabat, hari ini kita udah bertemu dengan guru besar dari Banten dan juga Gus Nanang, seorang guru juga yang dari Yogyakarta ya. Juga ada gaib ya yang istilahnya memiliki kemampuan untuk melihat itu. Bunda Lea ya, salah satu teman kita dari Terawangsit dan semua dari kru Terawangsit. Jadi hari ini kira-kira kita sampai di sini dulu biar bisa lanjutkan istirahat ya. Kira-kira terima kasih banyak. Nah setelah ini kami mau minta kira-kira sepatah kata pesan lah dari Kanjeng Romo buat kami Terawangsit itu bagaimana. Kami kan ini membudayakan untuk mengangkat budaya dan lain-lain padepokan dan lain-lain. Untuk pesan saya untuk Terawangsit ini tetap lanjutkan, tetap semangat, jangan menyerah, tetap maju terus. Saya lihat di sini prospeknya bagus. Saya lihat untuk kedepannya juga sinarnya sangat terang, sehingga tetap lanjutkan. Amin, amin, amin. Terima kasih Kanjeng Romo. Iya, ini kami berterima kasih ya untuk Kanjeng Romo yang sudah hadir di tempat markasnya Terawangsit yang baru ini. Buat Gus Nanang yang sudah juga meluangkan waktu datang ke tempat markasnya Terawangsit ini. Buat Mbak Gaib yang sudah mampir. Buat Bunda Lea dan buat semua kru ya. Kami berterima kasih buat semua sahabat yang nonton. Kita akan lanjutkan nanti di liputan berikutnya tentang keilmuan baru, budaya baru yang kita angkat. Hari ini kita pamit dulu. Semuanya yang penting kita berjalan dengan kehendak yang kita inginkan. Jadi jikalau ingat pesan satu kali lagi dari Kanjeng Romo, kita harus pinter-pinter mencari di mana kita mesti belajar ya. Jadi jangan tertipu gitu. Oke, sahabat, mari kita semuanya mengucapkan ya. Salam Rahayu, salam budaya, sampai ketemu lagi.